Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pembelajaran atau pelatihan Microsoft Excel bagi pemula, bagian yang ke-78, dan sekaligus ke video saya yang ke-828 di channel ini, kita akan melihat dibalik ya. Kalau pada video nomor 77, kita mencari hari perkiraan lahir. Nah, sekarang kita balik, artinya seseorang yang lahir pada tanggal tertentu itu sebenarnya ibunya ya yang melahirkan kan ibunya itu pada tanggal berapa perkiraannya balik. Ya walaupun agak aneh dalam tanda kutip, tetapi ada beberapa yang menanyakan tentang hal tersebut. Kalau dibalik itu artinya pada waktu dia lahir, berarti 9 bulan 10 hari yang lalu, si ibu minimal itu pasti sedang berbahagia gitu. Jadi pada waktu itulah ibu itu sedang berbahagia. Nah, itu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, dan bisa diurai, dianalisa kenapa, penyebab atau yang membuat berbahagia itu apa misalnya. Itu contoh dari si penanya ya. Jadi video ini juga sekaligus menjawab pertanyaan. Walaupun tentu bisa dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan atau tujuan-tujuan yang lain yang tentu positif hasilnya. Pasti harus tentu dengan hasil yang bagus ya. Positif. Nah, seperti apa? Mari kita ikuti simulasinya yang berikut ini bersama-sama saja. Yuk. Iya, ini di hadapan kita adalah hasil yang sudah kita peroleh pada waktu kita di video nomor 77 menentukan HPL berdasar HPHT. Iya. Nah, sekarang eh, ini sheetnya seri name ya. Sheet ini kan masih namanya sheet 1 seri name, jadi eh, menentukan HPL gitu. Dan ini kita kasih warna tab merah. Kemudian saya buat satu sheet baru, langsung saya rename misalnya eh, perkiraan HPHT. Ini dibalik ya. Jadi yang diketahuinya adalah tanggal lahir. Nah, ini juga akan saya kasih warna tab colornya kuning. Oke, sehingga kita perlu paham terlebih dulu waktu kita menentukan HPL ini. Ya, asumsinya tentu kita sudah paham. Kalau yang Anda baru menyaksikan video ini, ya tentu Anda mundur satu video dari video nomor 76, 77, yaitu judul dengan judul menentukan HPL gitu ya. Oke, kita langsung aja ya. Sehingga kalau di dalam menentukan HPL itu kita punya 3 kolom, itu nomor urut, HPHT, dan HPL. Ini kita copy kerangkanya saja. Kita copy ke sini. Ya, kita copy ke sini untuk kalau paste kan semua di copy, tapi yang kita copy sini adalah hanya formatnya saja. Formatnya saja. Oke. Nah, kemudian kita kasih nomor urut NO urut. Ya, jadi otomatis ya karena formatnya termasuk UBTEX format. Terus ini TGL lahir. Jadi ini perkiraan HPHT. Ini juga kita buat grab text biar rapi. Jadi untuk perkiraan HPHT maupun tanggal lahir pasti ya formatnya date. Sedangkan perkiraan HPHT formatnya pasti date juga. Makanya tadi kita copy formatnya ya, spesial format.
Oke, kita buat nomor urut 1 sampai 10 ya. Ya, walaupun Anda mau membuat sampai berapapun silahkan. Karena prinsipnya kita mengetahui tanggal lahir. Ya, saya akan menggunakan satu contoh yang saya berkali-kali rekomendasikan untuk membuat rumus apapun. Kita menggunakan yang namanya three-step result. Ya, yang pertama insert function, kemudian kita pilih rumusnya. Nah, yang kedua adalah function argumen. Misalnya y-nya adalah 2023, misalnya 20 2023. Kemudian bulan 3, tanggal, misalnya tanggal 13, ya 13 Maret 2023. Itu diasumsikan lahir hari ini dan kebetulan tanggal 13 Maret lahir. Berarti si ibu ini eh, pasti hari terakhirnya, kan pasti ya, perkiraan hari pertama haidnya adalah hari pertama haid terakhirnya itu tanggalnya tinggal dikurangi 9 bulan 10 hari. Nah, 9 bulan itu kan seperti sudah kita hitung di APL, itu 9 kali 30 kan 270 ditambah 10 jadi 280. Maka kalau perkiraan HPAT-nya kita tanggal lahir dikurangi 280. Selesai. Ya. Artinya pada tanggal 6 Juni 2022 ibu ini sedang berbunga-bunga hatinya, sedang berbahagia itu. Itu secara psikologis begitu. Ini dalam kondisi normal ya. Kalau kondisi abnormal tidak dibahas di channel ini tentunya. Nih, yang kita bahas adalah yang positif, eh, yang bermanfaat gitu. Asumsinya adalah bahwa seseorang itu yang melahirkan anaknya pada tanggal 13 Maret hari ini 2023 pasti pada tanggal 6 Juni 2022 pun yang bersangkutan dalam kondisi yang paling berbahagia, apalagi kalau yang dilahirkan adalah anak pertama. Itu konotasinya seperti itu. Nah, tentu seperti juga waktu kita menentukan HPL, ya, maka di dalam membuat rumus perkiraan HPHT pun kita bisa ngasih contoh-contoh yang lain. Misalnya nih, kita bisa aja tanggal 17 Agustus 45. Hmm, itu kemerdekaan, itu kan kemerdekaan. Apakah puncak perjuangannya adalah bisa dicek di sini. Nah, artinya pada tanggal 10 November tahun 1944, itu kan bisa dianalisa. Ternyata tanggal 10 November 44 itu menjelang hari Sumpah Pemuda 28 November. Sehingga artinya kalau di sini dianalisa oleh ahli sejarah, perkiraan pada tanggal 10 November detik-detik menjelang kemerdekaan Republik Indonesia itu pasti semangat bangsa Indonesia itu sedang berkobar-kobar, itu analisanya. Kenapa? Karena 10 November ini juga eh, sebagai hari pahlawan, ya kan? Jadi connect itu antara ilmu IT dalam Microsoft Excel terus ilmu kedokteran dipakai dengan HPHT dan HPL, ini sangat connect ya. Kira-kira analisa saya seperti itu. Ya, saya yakin benar, ada benarnya. Begitu. Sehingga dalam bahasa medis, bangsa Indonesia itu diibaratkan sebuah ibu yang memang ibu karena ibu pertiwi. Ibu pertiwi diasumsikan, dianalogikan seperti manusia. Dia sedang haid pertama, hari terakhirnya adalah tanggal 10 November. Puncak kemerdekaan atau puncak semangatnya itu pada 10 November, itu pas hari pahlawan. Ya, betul ya, hari pahlawan. Oke, saya kira itu. Anda bebas aja menentukan tanggal lahir Anda masing-masing. Misalnya ada seseorang yang lahirnya pada tanggal 30 November 84 misalnya. Kemudian ada tanggal, ini contoh-contoh saja ya. Kalau kebetulan sama itu
tidak disengaja ya, karena ini hanya contoh. Oke, jadi ini misalnya semacam itu. Oke, ya, Anda bebas menentukan. Oke, aku ini random aja ya, memang random. Ini random saja, randomize. Tahunnya tidak harus tahun-tahun berkepala 19 ya. Bisa tahun berkepala 20. Nah, ini boleh. Oh, ini nggak bisa kan 29 Februari kan nggak ada. Ya, dua lagi ya. Dan satu lagi. Oh, ini belum. Belum. Oke. Mungkin tidak apa-apa. Oh, oke. Baru ini kita track. Nah, silakan dianalisa sesuai. Anda boleh mengisikan Anda masing-masing. Yang menarik yang ini Indonesia. Silakan dikomunikasikan dengan ahli sejarah ya, atau saksi-saksi sejarah bahwa perkiraan sekitar 10 November 1944 itu adalah puncak semangat bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan yang akhirnya meledak atau melahirkan lahirnya ya, tanggal 17 Agustus 1945. Atau kalau misalnya Hari Kesaktian Pancasila itu mau dianggap ya, Hari Kesaktian Pancasila kan 1 Juni 1945, kita analisa nih. Ya, ini 25 Agustus itu kan juga detik-detik menjelang 10 November, sangat berdekatan. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi suatu inspirasi. Kalau Anda komunikasi atau konsultasi dengan atau cerita dengan ahli sejarah yang Anda kenal, apa yang saya sampaikan semoga benar. Kalau Anda terinspirasi dengan video ini, silahkan like and share ya supaya banyak teman relasi terinspirasi juga tercerahkan ya bahwa rumus-rumus di Microsoft Excel bisa dimanfaatkan hal-hal yang tidak harus berkaitan dengan masalah bisnis, tapi bisa masalah kedokteran, masalah kebidanan, masalah kesejarahan atau kepahlawanan. Oke, demikian ya. Silahkan like and share. Lalu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, begitu. Salam saya, Master Santo dari APK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.